Baik teman-teman, Eh, hari ini kita jumpa lagi ya dalam seminar psikoanalisis, tapi memang ini seminar yang tidak ada di daftar seminar kita ya, yang kita adakan sekali dalam sebulan ya, dan selalu memperingati hari tertentu. Kita sudah adakan 2 kali ya, bulan September dulu kita memperingati hari kematian Sigmund Freud ya, kita membahas tentang menemukan ketidaksadaran ya. Kemudian bulan ini ya, ini udah di penghujung bulan sekali kita. Ya. Tanggal 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Mental. Ya, kita bicara tentang 10 tanda vital kesehatan mental kemarin. Ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang terlewat ya, terlewat belum mengikuti 2 seminar atau salah satu dari seminar tersebut. Teman-teman bisa menemukan di kanal YouTube kami ya, Psikoanalisis Indonesia. Teman-teman bisa mempelajarinya di situ. Dan jika teman-teman mungkin menemukan apa yang dipelajari dalam seminar tersebut ya, seminar ini juga bermanfaat untuk teman-teman sendiri maupun mungkin orang lain gitu ya, jangan sungkan untuk membagikannya. Hari ini kita membahas tentang teleterapi. Tadi disampaikan memang oleh Mas Suripto ya, bahwa ini mungkin juga hal yang menarik untuk saya pribadi ya, karena jarang ada yang menanyakan sebelumnya itu terkait dengan teleterapi atau bagaimana melakukan psikoterapi jarak jauh ya, atau katakanlah psikoterapi menggunakan uh, perangkat digital ya, atau mungkin juga ya yang akrab ya di kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika kita masuk pandemi, ada Zoom ya, bahkan mungkin kalau dulu saya masih merasakan itu menggunakan Skype ya, tapi agaknya sekarang orang sudah tidak menggunakan Skype lagi itu. Uh, dan banyak lainnya lagi ya, perangkat-perangkat yang lain. Ada yang juga menggunakan Gmail ya, menggunakan uh, surat-surat elektronik ya, atau menggunakan bahkan uh, chat WhatsApp ya. Menggunakan chat WhatsApp itu ternyata juga ada yang seperti itu, teman-teman ya, ada yang melakukan seperti itu. Nah, bagaimana semacam ini dilakukan ya? Maksud saya, bagaimana mungkin psikoterapi ini bisa dilakukan tanpa kita bertemu langsung dengan pasien kita, dengan klien kita, dengan konseli kita, dengan analisan kita. Ya. Bisa memilih berdasarkan sebutan untuk profesi teman-teman sendiri, tapi di kelas ini, di seminar ini, di sepanjang seminar ini kita akan menggunakan istilah pasien. Ya. Nah, istilah pasien ini istilah yang sangat umum sebenarnya dan tidak terbatas pada kedokteran, karena pasien itu sendiri artinya adalah orang yang menderita gitu ya, dan membutuhkan bantuan. Sehingga saya kira sebutan pasien itu bisa melintasi profesi ya, setiap profesi berbantuan, helping profession itu sah-sah saja untuk menggunakan istilah pasien. Nah, tadi disampaikan ya bahwa ada asumsi-asumsi dasar dan teleterapi, dan memang asumsi dasar inilah teman-teman yang nanti akan menjawab beberapa, katakanlah mungkin, keresahan atau keraguan kita gitu ya. Nah, mungkin kita juga masih khawatir ya, apakah terapi yang dilakukan jarak jauh ini tidak mengurangi nilai kuratif, nilai penyembuhan dari layanan yang kita berikan. Apakah efeknya akan sama? Ya. Karena tentu saja ada perbedaan ya, kalau kita bertemu dengan pasien secara langsung di ruang praktik kita ya, katakanlah kita bisa menjamin privasinya, kita bisa uh, memastikan bahwa pasien ini berada dalam jangkauan kita, sehingga
kalau dia mungkin melakukan hal-hal yang mungkin berbahaya gitu ya, itu segera bisa kita lakukan tindakan. Juga kemudian ada kesan bahwa ya terapi itu harus tatap muka, ya, karena butuh kehadiran. Kalau tidak ada kehadiran fisik gitu ya, ini psikoterapi tidak bisa berjalan, tidak bisa terjadi. Saya mulai melakukan atau mempraktikkan teleterapi ya atau psikoterapi jarak jauh ini dari tahun 2015, teman-teman. Saya mulai saat itu memberikan beberapa layanan ya, karena saya tinggal di Jawa Timur ya. Ada beberapa pasien saya dari Kalimantan, kemudian juga dari Jawa tapi yang Jawa Barat gitu ya. Nah ini pengalaman yang saya kira menarik dan juga berharga gitu ya. Tapi saat itu melakukan teleterapi itu masih penuh dengan keterbatasan. Ya, saya menggunakan Skype saat itu dan saya bahkan pernah merasakan atau menerapkan gitu ya menggunakan teleterapi ini dalam bentuk teks ya, yakni menggunakan uh, email saat itu menggunakan email. Kemudian juga ada yang menggunakan WhatsApp gitu ya. Sekalipun praktik seperti itu sudah saya tinggalkan sepenuhnya ya yang menggunakan teks itu. Tapi hingga hari ini saya masih memberikan layanan teleterapi dengan pendekatan psikoanalisis ya penuh dari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya. Itu kepada pasien-pasien saya ketika siang hari ya karena saya hanya memiliki waktu siang hari untuk layanan terapi ya, atau layanan analisis dan eh, saya melakukannya menggunakan Zoom dan beberapa juga menggunakan panggilan WhatsApp ya. Jadi sama sekali tidak menggunakan teks lagi. Ini mungkin menarik karena ketika melakukan teleterapi saat itu dengan banyak keterbatasan, termasuk juga sebenarnya keterbatasan dalam dukungan ilmiah ya, belum ada teori-teori juga tentang melakukan psikoterapi jarak jauh ya. Kalaupun ada itu masih sangat-sangat terbatas ya, publikasinya masih sangat sedikit dan saat itu saya merasakan sendiri teman-teman bagaimana eh, rekan-rekan dari tenaga kesehatan mental lainnya ya itu benar-benar menyaksikan teleterapi ya bahkan eh, berulang kali itu saya ditegur gitu ya sampaikan bahwa tidak bisa terapi itu harus ketemu ya terapi itu harus hadir terapi itu harus tatap muka ya tidak bisa jarak jauh saat itu rekan-rekan tenaga kesehatan mental yang lainnya menegur saya begitu ya dan saya bisa mengerti ya apa yang mereka sampaikan gitu ya memang ada banyak keterbatasan ya berulang kali keterbatasan itu muncul tapi saya menemukan juga ya beberapa literatur di Amerika ya, itu termasuk di Rusia dan juga Cina ya, Chinese American itu mereka sudah menggunakan teleterapi ini dari tahun 2006. Jadi sudah benar-benar mereka akselerasi, ya. Mereka sudah benar-benar mempraktikkannya, ya. Bahkan bukan hanya uh, untuk memberikan layanan psikoterapi, ya. Mereka menggunakan perangkat digital, itu, menggunakan layanan jarak jauh. Bahkan juga sampai pada pelatihan atau pendidikan untuk tenaga kesehatan mental. Karena ternyata di Cina itu setelah revolusi kebudayaan gitu ya, ternyata tenaga kesehatan mental itu bidang kesehatan mental ya, wacana kesehatan mental itu tidak mendapatkan perhatian. Sehingga Cina itu saat ini benar-benar mengejar ya. Beberapa dekade belakangan itu mereka berusaha untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang kesehatan mental itu. Salah satunya adalah mereka mengundang
beberapa pengajar ya, sebagian besar adalah psikoanalis ya, itu untuk mengajar di Cina. Bahkan di New York Psychoanalytic Society and Institute kalau tidak salah itu menandatangani kontrak dengan Kementerian Pendidikan di Cina ya, untuk memberikan pelatihan psikoanalisis tapi jarak jauh ya. Jadi psikoanalis dari New York itu, dari Amerika itu tidak perlu datang ke Cina. Mereka semua menggunakan perangkat digital. Saya tidak tahu apakah menggunakan Zoom atau apa teman-teman ya. Tapi kalau praktik teleterapi sendiri di Amerika maupun Eropa ya, kalau tidak salah berdasarkan kebijakan dari HIPAA itu direkomendasikan untuk menggunakan Zoom ya, karena privasinya lebih bagus. Dan saya terus dari tahun 2015, 2016, 2017 itu tanpa jeda teman-teman, karena mungkin bisa dibilang satu-satunya rujukan untuk praktik psikoanalisis murni gitu ya di Indonesia ini saat itu hanya saya. Ya. Mungkin ada beberapa yang juga memiliki pengetahuan tentang psikoanalisis, tapi mereka sudah memiliki profesi yang lain ya, mungkin psikiater, mungkin juga ada yang psikolog klinis, gitu kan, sehingga pasien itu ketika melihat mereka kadang dibingungkan juga ya, saya sedang berbicara dengan siapa, dengan Anda sebagai psikiater atau Anda sebagai psikoanalis, sehingga mereka ketika membutuhkan atau berpikir mereka ingin mengambil perawatan psikoanalisis, mereka mengambil perawatan psikoanalisis dari psikoanalis murni yang mungkin tidak bergantung atau tidak berafiliasi dengan profesi lain. Ya ada saja pasien seperti itu. Menariknya ketika kemudian pandemi melahap semuanya, ya, dan kita diharuskan untuk melakukan segala sesuatunya dari rumah kita masing-masing, misalnya. Bahkan ada penguncian lockdown ya di negara-negara ya, yang akhirnya betul-betul membatasi pergerakan kita, ya, membuat kita tidak bisa ya, khususnya tenaga kesehatan mental tidak bisa benar-benar bertemu dengan pasiennya, ya. Tidak bisa membuka praktik pribadinya ya, atau bahkan mungkin kalau saya tidak salah ingat ya, beberapa puskesmas itu ada poli jiwa ya, itu juga aktivitas layanan untuk kesehatan mental, untuk terapi itu akhirnya juga berkurang tajam ya, dialihkan untuk aktivitas-aktivitas yang langsung berurusan dengan COVID ya. Dan yang kemudian ada beberapa, dan ini banyak teman-teman ya, yang akhirnya tidak lagi membuka praktik terapi karena itu tadi. Jadi sepanjang pandemi itu tidak bisa menangani pasien. Ada yang kemudian berusaha untuk udah kita pindahkan ke Zoom gitu ya, atau pindah ke WA. Nah, ternyata yang terjadi ya, itu terjadi atau skenario-nya ternyata persis seperti yang saya alami dulu ketika masih merintis teleterapi itu juga ya. Ternyata mereka menemukan banyak sekali hambatan ya. Mungkin yang paling parah ya, paling parah adalah ketika tenaga kesehatan mentalnya atau terapisnya berpikir bahwa mempraktikkan psikoterapi jarak jauh itu hanya sekedar mempraktikkan psikoterapi seperti biasa, tapi menggunakan perangkat digital. Ya, itu adalah suatu kerancuan berpikir, teman-teman. Karena kalau teman-teman misalnya belajar digital marketing, jelas digital marketing itu bukan konvensional atau tradisional marketing yang kita digitalkan. Ya, teman-teman mungkin sebelumnya punya toko baju gitu ya, punya toko baju fisik. Kemudian teman-teman melihat ternyata sekarang apa-apa dijualnya online ya, di online shop itu. Kemudian ya udah tinggal bajunya difoto-foto gitu kan, diposting, kemudian bingung sendiri tuh. Ya laku mungkin nggak seberapa gitu kan, tapi mengikuti kebijakan itu misalnya ya online shop itu harus posting setiap hari gitu kan.
kemudian juga harus pinter-pinter bersaing, persaingan harga ya, karena akhirnya banyak produk itu ngumpul jadi satu. Ya, tapi kebingungan juga ya, itu karena itu tadi ya, tradisional marketing digitalkan ya, bukan menggunakan digital marketing sendiri, karena jelas strateginya berbeda. Orang-orang yang mengerti digital marketing jelas ya, sepak terjangnya berbeda dengan orang-orang yang menggunakan tradisional marketing tapi dalam dunia digital. Begitu juga dengan teleterapi, teman-teman. Ya, teleterapi ini bukan sekedar mempraktikkan psikoterapi menggunakan Zoom atau menggunakan panggilan WhatsApp. Ya, pendekatannya berbeda. Dasar-dasar teorinya memang beberapa sama, tapi kita harus mengimbui dengan pengetahuan yang khas ya, yang memang dimiliki oleh teleterapi. Kita akan membicarakan pada seminar ini ya, beberapa asumsi dasar dalam teleterapi. Jadi kita tidak akan berbicara tentang taktis melakukannya seperti apa. Ya, jelas karena itu membutuhkan lebih banyak waktu nanti untuk melakukan.